Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan. Nama saya Cecilia. Nama saya Olivia. Nama saya Muhammad Faisal. Nama saya Wanda. Nah, itu tadi rekan-rekan saya sudah memperkenalkan dirinya. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Di sini kami akan mensimulasikan ketika gempa terjadi itu kita harus seperti apa sih? Banyak orang bilang ketika gempa terjadi itu nggak usah panik dan nggak usah seperti teriak atau dan lain. Tapi kenyataannya ketika gempa itu datang dan terjadi, kita semua bingung mau melakukan apa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan bahas tuntas apa saja yang harus kita lakukan ketika gempa terjadi dan apa yang harus kita bawa di dalam tas siaga kita. Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis. Duh, gimana nih tugas making bed? Aku belum beres, aku pusing nih. Sama urang ge. Tapi tanyainlah ke si Irfan. Dia kan Nih, gempa euy. Woi, gempa. Wah, jangan lari, bahaya masuk bawahnya. Lagi pusing mikirin tugas perhotelan, tiba-tiba bumi goyang. Panik? Wajar itu mah. Atau lari kayak si Wanda? Nah, itu yang bikin bahaya. Gempa bumi itu emang gak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi bisa diprediksi bagaimana cara selamatnya. Waktu bencana terjadi, kita mungkin cuma punya waktu hitungan menit atau bahkan detik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Makanya kita membutuhkan yang namanya tas siaga bencana. Gak usah pakai tas mahal-mahal juga kok. Pakai tas kayak ini juga sebetulnya bisa. Nah teman-teman, di sini saya mempunyai tas siaga bencana. Ini menggunakan tas sekolah. Kita buka isinya ada apa saja ya. Yang pertama ada air minum dan makanan. Mengapa kita harus membawa ini setiap saat? Dikarenakan untuk bertahan bila musibah itu berlangsung selama 3 hari. Tapi saya ada selesai ini sudah cukup 3 hari sih. Tapi intinya itu supaya kita bertahan dalam situasi bencana. Yang kedua ada yang namanya pakaian. Bisa berupa jaket atau baju. Di sini saya mengambil contoh jaket. Yang selanjutnya di sini ada kotak P3K. Ini tuh berisikan semacam obat-obat yang mungkin akan kita perlukan apabila bencana itu terjadi. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, ada yang namanya senter. Ini sangat penting sekali teman-teman, karena di situasi bencana biasanya itu suka mati listrik. Nah, ini sangat amat dibutuhkan ketika bencana tersebut terjadi. Lalu yang terakhir itu ada dokumen penting seperti mungkin buku tugas kalian yang tidak ingin kalian basah, kalian bisa sampuli seperti ini. Nah, itu tadi isi dari tas siaga bencana yang harus kalian bawa untuk siaga apabila bencana seperti gempa tadi terjadi. Simpan ini di tempat yang gampang diraih, dekat pintu keluar atau di sebelah kasur apabila kita di rumah. Oke, itu saja. Terima kasih. Udah berhenti gempanya, ayo keluar. tasnya sekalian bawa nih. Untuk pada ke kepala ya. Wan, jangan balik, Wan.
kita harus lihat dulu itu kondisinya kayak gimana. Tutupin kepala mana biar nggak kena bangunan. Biar aja. Aku kira tadi akan tertimpa reruntuhan, makanya saya sudah ngingetin. Makanya nyiapin mental tuh bukan buat ujian doang, tapi buat bencana juga. Makanya juga kita harus siap siaga. Nah teman-teman, itu tadi video simulasi gempa dari kami. Sudah tahu kan apabila gempa terjadi kita harus bertindak seperti apa dan apa saja sih yang harus kita bawa pada tas siaga kita. Jangan sampai ketika gempa terjadi kita malah bengong seperti yang Wanda lakukan tadi. Maka dari itu ayolah kita sama-sama tetap siaga dimanapun kita berada. Karena bencana gempa itu mau bencana apapun juga sih sebenarnya mah guys. Jadi tidak akan tahu gitu kita tuh kapan datangnya tuh, karena yang tahu itu cuman Allah saja kan. Maka dari itu kita harus senantiasa siaga dimanapun kita berada. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata dan atau perbuatan apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.